Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Keputusan Presiden yang menerjunkan 4 kementerian dalam visi penyelamatan Sritex benar-benar ditunggu oleh pekerja. Sudah puluhan tahun bekerja, Sritex menjadi tempat menggantungkan harapan dan masa depan keluarga. Sri Rejeki Isman atau Sritex sudah menjadi rumah kedua bagi masyarakat Sukoharjo atau 10 km dari Surakarta, Jawa Tengah. Keputusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang membuat pekerja cemas. Maklum, bagi karyawan seperti Kendi Rindu Hati yang kini berusia 70 tahun, Sritex adalah tempat menggantungkan segala harapan dan masa depan keluarga. Sudah 35 tahun ia bekerja di Sritex. Hasilnya, keempat anaknya sukses bersekolah dan kini menjadi pegawai negeri sipil. Meski sudah lansia, tenaga rindu yang kini juga seorang nenek masih diberdayakan. Saat ini ia hanya berharap Sritex terus beroperasional dan mampu menyelesaikan masalah. Bukan karyawan saja yang rugi, karena di luar pun orang-orang itu yang titipan sepeda yang berjualan merasa gelisah semua. Tapi kalau Sritex itu jatuh, itu semuanya akan menangis karena yang punya hutang nggak bisa nyaur, yang kuliah nggak bisa teruskan. Jadi saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolahkan anak, bisa anak saya menjadi orang. Pekerja lain yang juga sudah berusia lanjut berharap Sritex tetap berdiri tegak di tengah gempuran pakaian impor dan juga pakaian bekas. Sebab tak ada sumber pencaharian lain bagi para lansia ini. Seperti program Pak Prabowo bahwa rakyat kecil itu harus ketawa, harus gembira. Tapi kalau terjadi itu kan suatu kami sebagai buruh betul-betul susah. Ini rumah yang kedua, karena ini rumah yang saya tempati harus kita jaga sebaik-baiknya. Harapannya apa, Pak? Harapan saya Sritex tetap harus jalan, karena ini menghidupi orang banyak sekali. Setidak-tidaknya membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Sritex didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Perusahaan tekstil dan garmen ini tak perlu waktu lama mencapai puncak kejayaan. Kini Sritex bergantung nasib pada 4 kementerian yang diterjunkan Presiden Prabowo Subianto dalam visi penyelamatan. Nanik Hastuti, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang karena dinilai tidak sanggup membayar utang dan lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Keputusan pilot dikeluarkan PN Niaga Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon yang menuntut pembatalan perdamaian yang sebelumnya diputuskan melalui putusan homologasi karena Sritex dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Homologasi merupakan rencana perdamaian yang telah disetujui antara perusahaan dan kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Selanjutnya, opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah 4 kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan. Untuk mengetahui bagaimana nasib para pekerja PT Sritex setelah dinyatakan pilot, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Nikolaus Irawan. Niko, selamat siang. Di Rut Sritex sebelumnya bilang PHK haram dalam usaha Sritex. Lantas bagaimana upaya penyelamatan para karyawan dari ancaman PHK, Niko? Ya, baik, terima kasih Mercy dan juga saudara. Memang betul bahwa Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lumito menyebut bahwa PHK adalah hal yang tabu dan haram bagi pelaksanaan usaha Sritex. Pasalnya, Sritex ini sudah menjadi rumah kedua bagi puluhan ribu karyawan
dan juga masyarakat di sekitar yang menggantungkan harapan dan kehidupannya di Sritek ini. Upaya untuk menyelamatkan para karyawan dari ancaman PHK, saat ini pihak PT Sritek mengajukan upaya hukum naik banding ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan PN Niaga Semarang atas putusan pilot tersebut. Terima kasih. Niko, upaya perlindungan apa yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan jika nantinya ada potensi pemutusan hubungan kerja, Niko? Ya, betul, bahwa terkait kabar pilotnya Sritek menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memastikan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan manajemen Sritek. Terkait potensi adanya PHK, pihaknya memastikan semua pekerja korban PHK yang sudah menjadi program BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan haknya. Jika memang ada langkah-langkah terkait PHK, terkait dengan PT Sritek, maka BPJS akan melakukan pendampingan untuk proses klaim kepada seluruh karyawan. Begitu. Terima kasih. Niko, berdasarkan pantauan Anda saat ini bagaimana operasional? Apakah operasional perusahaan masih berjalan, Niko? Hingga saat ini seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini, operasional dari pabrik Sritek masih berjalan normal seperti biasa. Tidak ada penutupan atau tidak apa, namun tetap berjalan seperti biasa. Begitu, Mas. Sritek dinyatakan pilot, pemerintah siapkan skema penyelamatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nikolaus Irawan yang melaporkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.